Ya, adik-adik, selamat pagi. Kita bertemu lagi di pelajaran TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi ya. Pada hari ini kita akan mempelajari bab 1 yaitu tentang aplikasi pengolah kata. Nah, adik-adik, untuk sementara ini kita memang bertemunya hanya lewat internet saja atau secara daring atau online ya. Tapi tidak apa-apa, itu tidak akan merubah semangat kita untuk tetap terus belajar. Nah, adik-adik, pertama di sini perlu Bapak sampaikan adalah tentang standar kompetensi pada pelajaran TIK. Di bab 1 ini yaitu menunjukkan perangkat lunak pengolah kata. Kemudian kompetensi dasarnya adalah mengenal perangkat lunak pengolah kata. Nah, tujuan pembelajarannya ini diharapkan kita nanti dapat membedakan perangkat lunak pengolah kata dengan perangkat lunak lainnya. Kemudian mengetahui pengertian aplikasi dari pengolah kata. Kemudian juga mengenal salah satu aplikasi pengolah kata yaitu MS Word yang selalu kita pakai tidak hanya dari SD, SMP, SMA, bahkan perkuliahan, bahkan tingkat dunia kerja pun juga menggunakan MS Word. Mengetahui bagian-bagian dari MS Word, nah ini apa-apa saja bagiannya nanti akan kita ketahui. Kemudian mengenal icon MS Word itu sendiri. Oke, nah adik-adik, untuk di bagian A ini adalah mengenal aplikasi pengolah kata. Tapi sebelum itu kita perlu mengetahui dulu apa sih artinya dari aplikasi. Artinya adalah program komputer. Nah, itu harus kita ingat, aplikasi adalah program komputer atau program komputer adalah ya aplikasi. Sedangkan aplikasi pengolah kata adalah program komputer untuk menuliskan suatu teks dan hasil tulisan akan ditampilkan pada layar monitor. Ya, kemudian tulisan juga dapat disimpan pada beberapa perangkat penyimpan. Nah, ini yang terpenting juga adalah ada tiga yang biasa dipakai, hard disk, flash disk, ataupun CD. Nah, ini tadi untuk aplikasi pengolah katanya itu program komputer untuk menuliskan suatu teks dan hasil tulisan akan tampilkan pada layar monitor. Seperti bisa dilihat ini, kalau ini kita menggunakan PowerPoint. Nah, kemudian, di sini seperti tadi sudah disampaikan bahwa untuk penyimpan di sini kita zaman sekarang itu menggunakan flash disk. Nah, kalau bisa dilihat di sini flash disk ini satu model saja, tapi sebenarnya flash disk sendiri memiliki macam bentuk dengan icon-icon yang menarik biar orang dapat menggunakannya, ya mungkin merasa senang menggunakannya, biar senang juga ya pokoknya ya, seperti itulah. Kemudian di sini ada compact disc atau CD. Nah, di sini CD ini sudah lama tidak digunakan. Biasanya CD ini masih dipakai untuk seperti CD game yang ada di PlayStation, itu masih ada yang memakai CD. Tapi kalau untuk penyimpanan sendiri sudah jarang sekali ada yang memakai. Ya, kemudian di sini bisa kita lihat ada yang namanya hard disk. Nah, hard disk juga sama dengan flash disk, cuma hard disk ini muatannya lebih banyak daripada flash disk. Nah, di sini juga bentuknya lebih besar daripada flash disk. Jadi setiap barang ini atau perangkat penyimpanan ini punya kelebihan dan kekurangannya sendiri. Oke, kemudian di selanjutnya ini yang terakhir adalah disket. Nah, disket ini sudah lama tidak terlihat. Ini semenjak akhir tahun 90-an sudah tidak pernah dipakai disket ini. Bahkan mungkin tahun 2000 sudah tidak ada. Ini kalau kita bisa lihat disket yang besar ini berwarna hitam, ini dulu dipakai sekitar tahun 80-an. Kemudian 90-annya yang dipakai yang oranye ini sudah mulai mengecil. Kemudian muncullah lagi namanya disket tahun 90-an juga. Nah, kemudian itu berkembanglah pelan-pelan menjadi flash disk. Kemudian muncul juga hard disk. Nah, semua ini bisa dipakai untuk penyimpanan. Kemudian aplikasi MS Word. Nah, aplikasi MS Word ini digunakan untuk mengetik surat, biasanya ya, laporan ataupun dokumen lainnya. Kemudian MS Word merupakan aplikasi yang selalu digunakan tingkat sekolah ataupun dunia kerja seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi. Kemudian bagian-bagian dari jendela aplikasi MS Word apa saja? Bisa kita di sini ada yang namanya Quick Access Toolbar, kemudian ada ribbon,
ada tab, nama atau judul dokumen, icon tampilan layar, icon zoom, dan juga info halaman. Nah, ini ada sebagian dari bagian-bagian dari jendela aplikasi MS Word. Di sini bisa kita lihat ada berbagai macam. Di sini sudah dijelaskan sedetail mungkin. Semoga tidak bingung dalam melihatnya ya. Di sini ada tombol view, ada scroll horizontal, ada status bar. Nah, ini juga title bar, ini disebut juga dengan judul dokumennya. Kemudian ada quick access toolbar seperti yang sudah disampaikan tadi, ada menu bar, kemudian ada kontrol jendela dan lain-lain, nanti bisa kalian lihat sendiri. Ya, kemudian kita berlanjut ke icon standar. Nah, icon standar ini adalah icon yang sering digunakan. Kenapa sering digunakan? Karena memang ketika nanti kalian mempraktekkannya itu benar-benar selalu digunakan. Contohnya seperti apa? Yaitu save. Nah, save ini berfungsi menyimpan dokumen. Nah, ikonnya seperti apa bisa kita lihat di sini. Ini sama seperti disket tadi nih, hanya berbentuk terbalik saja. Memang seperti itu logonya ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya Save As. Nah, Save As ini berfungsi menyimpan dokumen dengan nama lain. Nah, ini kebalikannya tadi, cuma ini ada tanda pensilnya di sini. Nah, jadi ada dua perbedaan di sini antara Save dan Save As. Save tadi adalah menyimpan dokumen dan Save As adalah menyimpan dokumen dengan nama lain. Ya, jadi harus diperhatikan perbedaannya. Kemudian ada lagi yang namanya Open. Icon open ini berfungsi untuk membuka dokumen lama. Nah, ikonnya ada seperti ini. Jadi, seperti sebuah map, kemudian terbuka begitu, ada tanda panahnya. Nah, itu menunjukkan adalah icon open. Nah, sedangkan kalau icon close, ini berfungsi untuk menutup dokumen. Jadi, ada sedikit perbedaan. Tadi membuka, kemudian kalau dia close, itu harus menutup. Dan tanda panahnya harus menutup ke arah ke atas. Nah, kemudian ini icon new. New ini berfungsi membuat dokumen baru. Nah, bentuknya seperti ini, ada selembar kertas, kemudian kertas itu seperti terlipat. Nah, di situ. Oke, baik-baik. Terima kasih adik-adik. Untuk sementara itu saja dulu sedikit perkenalan dari Bapak untuk pelajaran TIK kelas 4. Tidak usah panjang lebar dulu. Yang terpenting adik-adik bisa paham dan bisa tahu apa saja yang ada pada icon MS Word. Nah, kemudian nanti bisa kita lanjutkan lagi, entah itu dalam pemberian tugas ataupun masih penyampaian untuk materinya. Baik adik-adik, jangan lupa untuk selalu like dan subscribe. Terima kasih.